Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, baik. Masuk apa ya? Rasa speaker baru. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke. Hari ini kira-kira kita akan belajar apa sih? Limbah. Ya, kita akan belajar limbah. Limbah itu apa? Kotoran, sampah ya. Kalau di rumah kalian limbah atau sampah apa yang sering dihasilkan? Plastik, Botol. Terus kalau yang organik biasanya yang makanan. biasa makanan. Oke. Nah, di sini ada contoh beberapa jenis limbah. Nah, ini teman-teman. Di sini ada limbah organik. Apa sih itu limbah organik? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Kalau sampah anorganik itu apa? Apa yang sudah dipakai lagi? Sampah yang sulit untuk diuraikan seperti botol kemasan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh cara mengurangi sampah. Nah, di sini ada video cara membuat vas bunga dari botol bekas. Kita lihat dulu ya. Dengan glutathione dan hyaluron, tubuh kandungan kuat dan vitamin C dalam testosteron. teman-teman hasilnya vas bunga dari botol bekas. Nah, kalau menurut kalian apa itu membuat karya dari barang-barang bekas itu fungsinya untuk apa sih? Mengurangi sampah, Bu. Betul, mengurangi sampah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan
memaparkan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan bahan daur ulang atau limbah yang dihasilkan keluarga sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyeleksi bahan daur ulang yang dapat digunakan sebagai karya seni. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan produk karya seni yang dibuat dari limbah yang dihasilkan dari keluarga sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat menciptakan karya seni yang indah dan bermanfaat dari bahan daur ulang limbah. Nah, selanjutnya sebelum ibu memulai menjelaskan materi, ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya dibagi jadi dua, ya kelompok satu, jadi ini kelompok dua. Oke. Selanjutnya ibu jelaskan dulu limbah di sekitar kita. Limbah itu apa sih? Limbah itu adalah berbagai barang yang dibuang karena sudah tidak dipakai atau tidak digunakan lagi. Limbah ini sering juga disebut sebagai apa? Sampah. Bentuknya bermacam-macam, seperti mulai dari sampah padat, dari kertas, kardus, kaca. Kalau sampah organik bisa dari bahan makanan atau tumbuhan. Nah, kalau dari tumbuhan itu tadi namanya adalah sampah organik. Kalau dari botol plastik, dari kaleng itu namanya anorganik. Nah, dari jenis sampah tadi itu dibedakan berdasarkan asalnya atau kategorinya. Yang pertama ada sampah alam. Sampah alam berasal dari alam dan mereka itu mengalami proses daur ulang secara alamiah seperti daun kering dan ranting pohon. Kemudian sampah manusia seperti feses dan urin. Kalau sampah konsumsi itu sampah yang berasal dari pemanfaatan atau konsumsi yang dilakukan manusia seperti bungkus makanan, terus botol minuman dan sebagainya. Kemudian sampah nuklir. Sampah nuklir ini berasal dari pemrosesan atau pembuatan nuklir. Nah, limbah nuklir ini mengandung kandungan zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Nah, contohnya seperti uranium dan thorium. Kemudian ada sampah industri. Sampah industri ini seperti limbah cair dan ada dari hasil produksi. Selanjutnya ada sampah rumah tangga, yaitu berasal dari sisa-sisa hasil aktivitas dalam rumah tangga. Seperti bungkus makanan, kertas minyak, air cucian, dan sebagainya. Selanjutnya ada sampah perkantoran, yaitu sampah yang berasal dari kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti plastik, kertas, tekstil, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatasi limbah atau sampah tersebut agar menjadi bermanfaat? Dengan apa tadi? Mengolahnya menjadi sebuah karya. Nah, selanjutnya ada menyeleksi limbah untuk didaur ulang. Nah, teman-teman, kalau kita ingin membuat sebuah karya itu bukan seenaknya saja bahan apa saja bisa digunakan, makanya harus kita seleksi terlebih dahulu. Nah, harus diseleksi terlebih dahulu. Nah, dalam menyeleksi bahan-bahan yang dapat didaur ulang, kita itu berpacu pada komponen proses hierarki sampah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Untuk reduce itu mengurangi maksudnya gimana? Sebisa mungkin kita itu mengurangi penggunaan material atau konsumsi terhadap barang jadi, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan lebih relatif sedikit. Contohnya apa kita reduce mengurangi? Seperti botol minum, kita menggunakan botol minum yang sudah ber-BPA, sudah PET 1 atau PET 5. Kemudian apa? Reuse, memakai kembali, yaitu hindari barang-barang sekali pakai. Usahakan memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Sama seperti yang reduce, dia mengurangi juga sama, itu memakai kembali, seperti memakai botol minum tadi, menggunakan bahan yang ber-BPA free dan PET 1 atau PET 5. Kemudian recycle, mendaur ulang. Nah, usahakan untuk memilih dan memilah sampah itu yang masih dapat digunakan atau tidak bisa digunakan. Jika terdapat sampah yang bisa didaur ulang, usahakan jadikan sampah itu menjadi produk yang lebih bermanfaat. Kemudian ada replace itu mengganti. Nah, usahakan kita dalam memakai barang itu lebih teliti dalam pemilihan barang atau kebutuhan. Ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta usahakan memakai barang yang ramah lingkungan. Sekarang kalau di supermarket sudah pakai yang tas pakai kertas itu namanya apa? Paper bag. Nah, itu juga langkah untuk mengurangi sampah plastik. Nah, dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah disebutkan bahwa sumber penghasil sampah sudah harus melakukan prinsip pemilahan dan life circle sampah yang berupa 4R. Apa tadi 4R? Pertama, reduce, reuse, recycle, dan replace. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi LKPD. Untuk LKPD pertama ini dikerjakan oleh kelompok 1. Ini ya. Untuk LKPD kedua dikerjakan oleh kelompok 2.
Kelompok 1 mendapatkan tugas yaitu memilah atau memilih jenis-jenis limbah yang ada di dalam rumah tangga. Ya, kemudian menyeleksi bahan apa yang dapat digunakan untuk membuat karya beserta alasannya. Sudah paham? Nah, kelompok 1 bisa dikerjakan mulai sekarang. Untuk kelompok 2 mendapatkan tugas yaitu membuat perencanaan proyek dari bahan yang sudah dipilih. Dan yang kedua itu ada langkah-langkah. Jadi nanti kalian membuat perencanaan karya membuat apa, terus digambar sketsanya, lalu membuat langkah-langkahnya, kemudian disimpulkan dari karya tersebut. Sudah mengerti kelompok 2? Oke, silakan dikerjakan. Oke, kelompok 1 tadi dapat tugas menyeleksi barang ya, menyeleksi sampah maksudnya. Nah, ini ibu ada beberapa sampel sampah yang bisa kalian seleksi dalam tugas tersebut. Pertama ini adalah sampah apa? Plastik. Sampah plastik. Yang kedua sampah apa? Sampah apa? Kardus. Sampah kertas. Kalau kertas sama kardus ini masuk ke dalam jenis sampah apa? Organik atau anorganik? Anorganik. Oke, baik. Sudah jelas? Sudah paham? Oke, silakan diseleksi. Gimana anak-anak sudah selesai? Sudah Bu. Oke, selanjutnya yaitu presentasi seperti biasa. Untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan tugasnya. Silakan. Perkenalan dari kelompok mana lalu dibacakan tugasnya. Dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewakilkan dari kelompok 1 Akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu apa? jenis limbah sampah anorganik, bahan plastiknya yaitu kardus. Yang kedua, jenis limbah sampah organik, bahannya kulit, bawang, cangkang, telur. Yang ketiga, sampah anorganik, bahannya kepingan, CD, botol. Selanjutnya, bahan apa yang bisa dipakai untuk karya Seni. seni? Bahan yang pertama kardus, yang kedua botol, yang ketiga kepingan CD, yang keempat pelepah pisang. Alasannya mudah dibuat dan mudah didapat. Oke, silakan kembali ke tempat ya Allah, sama-sama. Selanjutnya kelompok 2 untuk tugas perencanaan, langkah-langkah dan kesimpulan. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Karya seni yang buat yaitu kotak tisu, bahan utamanya kelapa pisang. Dan di sini ada gambarnya contoh kotak tisunya. Terus proses pembuatan atau langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan bahan pulpa pisang. Kedua, potonglah pulpa pisang sesuai ukuran dan bintik. Yang ketiga, buat pola kotak tisu dan potong dengan gunting. 4, susun pulpa pisang pada kotak tisu menggunakan lem. 5, kotak tisu dari pulpa pisang siap digunakan. Dan kesimpulannya yaitu manfaatnya membuat karya seni dari bahan daur ulang yaitu mendapatkan nilai fungsi yang didapat dari sekitar tempat kerja. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat beri aplausnya. Oke. Nah, sudah selesai presentasinya. Sekarang waktunya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari apa hari ini? Tentang limbah. Limbah ada 2, maksudnya sampah, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Untuk caranya kita meminimalisir sampah ada prinsip hierarki yaitu 4R, ada apa? Reduce, reuse, recycle, dan replace. Oke. Kira-kira teman-teman dalam mempelajari materi ini perasaannya gimana? Senang atau sedih? Senang. Senang, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk menguji kemampuan kalian. Seberapa paham sih kalian dalam pembelajaran ini? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Oke. Nah, pembelajaran telah selesai. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, satu motivasi dari Ibu tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.